Uhayyikum bi tahiyyatin islamiyah wa tahiyyatan min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang berpuasa, yang mendirikan qiyamul Ramadan karena iman dan penuh pengharapan, ihtisaban, ghufira lahu, dia pasti diampuni ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga di bulan suci Ramadan tahun ini, puasa kita, qiyam kita, amalan-amalan salih kita menjadikan sebab kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nama masjidnya luar biasa, Baitul Mughaffar, Baitun rumah Al-Mughaffar, yang diampuni. Jadi siapapun yang memakmurkan masjid ini dengan nama Baitul Mughaffar ini, semoga menjadikan sebab kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam bulan suci Ramadan ini, siapapun yang berpuasa dari sahur hingga maghrib, insya Allah dia adalah orang-orang yang spesial, yang orang-orang itu sudah pasti beriman. Selama puasanya tidak batal tanpa uzur, dia adalah hamba yang luar biasa. Karena kenapa? Ya sesimpel, dia menahan lapar dan haus kapan saja. Dia itu bisa motel kapanpun, entah dia masuk kamar, entah dia masuk ruangan tertentu, tidak ada orang lain, kok minum, kok nyemil, kok rokokan umpamanya. Kan bisa saja dia melakukan itu secara sembunyi-sembunyi, tapi dia tidak melakukan itu. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebab Allah itu memanggil siapapun, ya ayyuhalladzina amanu, yang memiliki iman, yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kutiba alaikumus shiyam. Nah, di antara orang yang luar biasa ini, yang puasa ini, ada yang sholat 5 waktu dan tidak. Dan yang luar biasa adalah dia yang puasa, dia yang sholat 5 waktu. Lebih spesial lagi. Lebih spesialnya lagi, dia puasa, dia menunaikan sholat 5 waktu, dan dia sholat sunnah, mendirikan qiyamul Ramadan, dan seperti panjenengan semua. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Semoga ini semua dipun tompo, dipun terami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kebanyakan kita itu kalau menghadapi musibah itu ada yang latah niku napa? Kagetan. Kemudian katakanlah jatuh HP-nya, jatuh mungkin kompornya, kena minyak, kebeledosan ya. Itu biasanya ada yang latah, astagfirullah. Boleh enggak jamaah? Jawabannya boleh. Namun Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ketika menemui musibah, pada saat itu dalam hadis tersebut di gelap gulita
kemudian ada lampu, lampunya tiba-tiba mati. Kemudian apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang persis dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istirja. Napa istirja niku? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada sahabat yang terkaget-kaget, loh ya Rasulullah, apakah matinya lampu, setitik lampu itu mati? Itu dikatakan musibah? Qala na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apapun yang menimpa seorang manusia itu adalah al-musibah. Dan contohnya beliau beristirja. Nah, itu adalah contoh kecil. Jadi kalau kita sering-sering melihat kalau ada orang meninggal, baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh enggak? Boleh, itu bagus. Namun beliau tidak mencontohkan hanya untuk kematian saja, tapi juga musibah-musibah. Bukankah kita mendengar ayat Al-Baqarah, ayat yang ke-157, menciri-cirikan orang yang sabar, wa basyiris sabirin. 156-nya. 157-nya siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dikatakan dalam ayat ini musibah, bukan al-musibah. Kalau al-musibah yang belajar nahwu itu biasanya musibah tertentu. Tapi kalau alif lamnya itu dihilangkan maka bersifat umum, apapun. Dan bukan hanya disebutkan musibah kabirah, musibah besar tidak, tapi segala bentuk musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, orang yang seperti ini ya, dikatakan ulaika, ya itu loh orang-orang yang itu ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu mendapatkan sholawat dan rahmat. Coba panjenengan kan Ramadan ngaji tafsir sudah banyak ya, sudah berpuluh-puluh tahun. Coba saya ada hadiah 100.000 bagi yang bisa menjawab. Purun ibu hadiah 100.000. Silahkan sebutkan tafsirnya, apa itu arti sholawat dan rahmat pada ayat ini. Napa ibu? Artinya sholawat dan rahmat itu maksudnya apa? Terserah, tafsir Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, napa? Kita harus tahu, kita innalillahi seringkali, tapi kita tidak ihtisaban. Ya, bagusnya mengetahui keutamaan itu agar memperkuat ihtisaban. Orang yang berpuasa tanpa tahu keutamaan puasa beda pahalanya dengan orang yang mengetahui keutamaan. Coba napa? Shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Ada yang bisa menjawab? Adik-adik mungkin? Dalam tafsir Al-Imam Qurtubi mengatakan, sholawat di sini adalah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita didoakan orang soleh penghafal Quran itu rasanya sopan. Nah ini Allah langsung yang menyeru, memberi sholawat mir rabbihim. Apa doanya? Beliau menjelaskan, Al-Imam Al-Qurtubi, maksudnya adalah pujian satu, kemudian didoakan ampunan untuk orang yang beristirja, warahmah dan kasih sayang. Dan panjenengan kalau buka kata rahim, rahmah dalam ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Ar-Rahim itu bersandingan dengan Ghafur, dengan ampunan. Ya, Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahmah, hampir selalu seperti itu. Kalau jenengan ketemu rahmat rahim itu tidak jauh-jauh dari ampunan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Satu, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Tapi ada yang luar biasa lagi, yakni ulaika humul muhtadun. Loh, nuwun sewu, panjenengan hujan seperti ini. Ya, kok bisa datang sampai saf awal, masya Allah tabarakallah ya. Atau masuk masjid lah, sholat isya, sholat tarawih, qiyamul Ramadan, itu kalau tidak muhtadun tidak bisa jamaah. Pertanyaannya, kalau orang-orang yang mengatakan istirja apabila menemui musibah, itu Allah mengatakan dia adalah muhtadun.
Lantas siapa? Apa sebutan yang pantas dengan orang-orang yang tidak mengatakan istirja ketika menemui musibah? Apa lawannya muhtadun? Na'udzubillahi min dzalik, semoga tidak. Lawan kata muhtadun adalah mudhallun, orang-orang yang tersesat, yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hidayah itu kita terus mintakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ya Allah, minimal 5 kali sehari. Dan ini adalah sesuatu yang paling mahal dalam hatinya orang yang beriman. Dan keutamaan ini adalah merupakan ciri-ciri wabasyiris sabirin, orang-orang yang sabar. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, pertanyaannya, dalam ayat sebelumnya wabasyiris sabirin, siapa orang-orang yang sabar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa ciri-ciri sabar selain qaulu innalillahi? Ya. Ada yang bisa menyebutkan, ya, tapi sebutkannya harus dalam ini, ada sumber tafsirnya. Gimana? Saya naikkan jadi 200.000 pribadi. As-sabirin, ya. Dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, Imam apa? Tafsirnya Buya Hamka Al-Azhar, monggo. Ada yang bisa jawab as-sabirin itu apa? Ciri-cirinya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan as-sabirin di sini adalah 2 cirinya. Pertama, dia tidak mengeluh kepada Allah, kepada selain Allah. Dia hanya mengeluhkan masalahnya, musibahnya, balaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 1. Ya, kalau jenengan non sewu ada musibah sedikit, ya, sambat di sosial media. Nah, itu sudah gagal menjadi orang sabar. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah selain tidak mengeluh, ya, yakni dia terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan yang non sewu, kalau punya tetangga, ya, kalau orang sini insya Allah tidak mungkin. Dikit-dikit ada masalah menemui orang pintar. Kenapa orang pintar, kenapa orang bodoh nih, ya? Orang pintar atau orang bodoh? Orang bodoh katanya Bapak. Nauzubillah min dzalik. Ya. Apabila kok non sewu kita ada masalah, jadi malas sholat, jadi malas puasa, ada nggak yang seperti itu? Ada. Dan itu bukan bentuk kesabaran. Terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia tidak mengeluh, terus berusaha. Ya. Terus berusaha ini ngeten ngapunten. Misal dia punya anak, main game terus, kemudian diingatkan 1, 5, 10, 50, 100 kali diingatkan. Kemudian dia cepat-cepat menyimpulkan, oh anak ini tidak bisa diingatkan. Akhirnya sampai bertahun-tahun dia ketagihan main game di HP. Nah, itu bentuk ketidaksabaran. Ya, padahal apa? Dulu Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi anak-anaknya, istrinya, terus bertahun-tahun, ya, ratusan tahun, dan panjenengan tahu terakhir kalimat Nuh alaihi salam kepada anak-anaknya adalah apa? Irtab ma'ana. Itu adalah nasihat terakhir beliau. Tidak pernah putus asa, tidak mentang-mentang beliau adalah nabi, terus mengingatkan. Nah, kalau panjenengan ada anak kok masih 1, 2 kali dablek katakanlah, ya maklum. Atau mungkin suami pada istrinya, istri pada suaminya mendapatkan ujian satu sama lain, pasrah, wis tidak bisa diingatkan ini istriku, wis ini suamiku tidak bisa, wis kaku. Tidak, jamaah. Kalau kita ingin mendapatkan predikat wabasyiris sabirin, apapun balak dan musibah kita, tetap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Percayalah, kita semua, kita semua, harta benda kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan kehilangan uang, inna lillahi, milik Allah semua. Ikhlaskan. Kalau ada orang hutang tidak bayar, ditagih sebisanya. Karena bentuk sabar itu bukan diam aja, tapi juga menagih. Ya, dengan cara yang santun. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, ya bagaimana lagi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kehilangan anak, ya, kehilangan siapapun orang-orang yang kita cintai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kita yang memiliki, tapi Allah Subhanahu wa taala.
dan wa inna ilaihi raji'un. Panjenengan misal punya anak, ya, ngapunten, panjenengan punya pembantu, panjenengan kasih uang 10.000 Bu, kemudian beli telur seperempat kan paling 5.000 ya, leres. Nah harusnya kan kembalinya 5.000, kemudian pembantu ini membawa telur seperempat, tapi kembaliannya itu tidak dikembalikan kepada kita sebagai majikan. Ibu tanya kenapa dibiarkan? Umumnya tanyakan karena yang memiliki itu bukan pembantu, tapi kita yang memiliki uang 10.000. Begitulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tubuh kita, waktu kita, harta kita bukan milik kita. Kita kembalikan wa inna ilaihi raji'un. Dengan itu kita akan mendapatkan keutamaan ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah apabila kita sepakat hidayah itu mahal, muhtadun itu tak ternilai dengan uang dan harta kita, maka marilah kita membiasakan beristirja setiap bertemu dengan musibah kecil atau besar. Dan beristirja tidak harus dilafalkan dengan lisan. Terkadang pada beberapa situasi dalam hati juga tidak ada masalah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.